Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Masih bergabung bersama dengan kita Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pak Teten Mas Duki dan juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Pak Muhammad Ihsan Ingratubun. Saya ke Pak Menteri terlebih dahulu di segmen 2 ini, Pak Menteri. Tadi Pak Ihsan sudah sampaikan bahwa sebetulnya dari Asosiasi UMKM sangat mengapresiasi, menyambut positif tadi pernyataan dari Presiden terkait dengan hal itu. Dan juga tadi sempat disinggung bahwa dari asosiasi sendiri menginginkan adanya kebijakan turunan setelah ada statement dari Presiden Jokowi. Sebagai edukasi juga Pak Menteri kepada masyarakat, sebetulnya sejauh ini aturan khusus yang mendorong kampanye untuk cinta produk dalam negeri seperti apa sih Pak Menteri? Ya, kalau gerakan nasional bangga buatan Indonesia itu sebenarnya tidak ada kerangka hukumnya. Karena itu kita ingin dorong sebenarnya platform digital itu untuk lebih banyak menjual produk UMKM. Dan alhamdulillah saya kira sejak 2020 naik luar biasa jumlah UMKM yang onboarding di platform digital. Yang di awal tahun 2020 itu baru sekitar 8 juta pelaku usaha mikro yang terhubung ke platform digital, sekarang sudah 12 juta. Meskipun tentu saja ini masih kecil kalau dibandingkan dengan 4 juta pelaku UMKM di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan, tadi seperti yang disampaikan Pak Ihsan, yaitu 40% belanja pemerintah itu harus membeli produk UMKM. Ini memang di dalam implementasinya masih belum efektif, sehingga tahun ini saya kira dengan undang-undang cipta kerja yang lebih jelas, lalu ada perpres mengenai belanja pemerintah juga sudah jelas kaitan. Jadi produknya yang bernilai, jadi UMKM dan koperasi bisa melakukan pengadaan sampai yang nilainya 15 miliar. Nah, sebelumnya kan hanya 2,5 miliar, jadi kita sudah naikin sampai 6 kali lipat. Dan apa saja nanti yang akan dibeli oleh pemerintah, itu saya kira bisa dilihat di LKPP. Dan kami sekarang Kementerian Koperasi dan LKPP sedang mendorong agar kementerian dan lembaga itu segera mengajukan rencana belanjanya di dalam LKPP. Sehingga UMKM bisa sudah mulai ngintip sebenarnya produknya apa yang akan dijual di akan diserap oleh UMKM. Pemerintah. Nah, pemerintah juga memberikan ruang usaha bagi UMKM di infrastruktur publik, ya, di mal, di stasiun, di bandara, di pelabuhan, termasuk di rest area itu 30% sekarang ini untuk UMKM. Nah, tentu ini harus kita kurasi, ya, supaya memang UMKM yang di infrastruktur publik itu juga bisa berkompetisi dengan produk-produk yang lain. Nah, itu juga saya kira penting. Jadi tidak ada alasan misalnya kalau di mall produk UMKM tidak akan laku. Sebenarnya kalau dilakukan dengan pendekatan yang baik, kurasi produk, ya, ada agregasinya, saya kira bisa bersaing dengan produk-produk usaha besar yang memang dari segi kapasitas produksi mereka jauh lebih siap. Oke, berarti aksesnya sebetulnya sudah dibuka untuk UMKM, bagaimana juga mendorong kampanye dari pemerintah untuk menggunakan produk-produk di dalam negeri. Tapi kalau Pak Ihsan saya tanyakan kepada asosiasi, kira-kira tadi sudah dijabarkan oleh Pak Menteri, sebetulnya aksesnya, tadi kan Anda katakan juga bahwa UMKM ini perlu akses sebesar-besarnya kepada UMKM saat ini, seperti itu. Lalu sebetulnya apa yang Anda lihat Pak Ihsan sejauh ini yang masih kurang lah, dan mungkin bisa memberikan sedikit masukan juga kepada pemerintah? Jadi ini kan pembeli ada dua, ya. Pembeli ada dua. Pembeli adalah dari pemerintah, ya, yang punya big expense, dan pembeli dari masyarakat sendiri. Kalau dari masyarakat sendiri saya kira aman-aman aja, karena tidak pernah diperiksa, diaudit setelah 1 tahun berikutnya. Tapi pembelinya pemerintah yang punya big expense, yang tadi dikatakan Pak Menteri, itu kurang lebih sekitar hampir 50%. Anggaran yang di-spend oleh pemerintah, itu yang sebenarnya yang menjadi poin penting daripada asosiasi.
Karena bagi pengusaha, kalau untuk memanfaatkan marketplace, memanfaatkan media sosial dan seterusnya, itu sudah berlangsung secara alami, ya, secara alamiah. Apapun dia beli, apapun produknya dia menjual. Apalagi sekarang trennya, misalnya tren dari baju bekas tapi masih oke, trade in dan seterusnya. Itu sudah masuk di dalam kategori yang namanya sudah kreatif, tapi masuk di dalam pembeli yang namanya pembeli pribadi atau pembeli masyarakat. Tapi yang kami tinjau adalah kebijakan pembelian daripada pemerintah. Yang ini yang membuat sebenarnya produk-produk UMKM bisa masuk, tetapi karena kebijakannya yang membuat sulit Indonesia, ya, maka menjadi tidak dibeli. Contoh ya, ini contoh konkret nih Pak Menteri. Dulu sebelum ada kebijakan LKPP, itu teman-teman yang memproduksi sepanjang Gresik, ya, itu produk-produk misalnya mesin pencacah rumput, mesin pencacah jagung, pengulit jagung, dan mesin-mesin pertanian dan perkebunan itu masih dibeli oleh SKPD, berani mereka membeli. Tapi pada saat sudah mulai ada kebijakan LKPP yang harus produknya masuk di dalam LKPP, dan coba nanti begitu banyak macamnya harus produk itu masuk persyaratan dalam LKPP, itu yang membuat produk-produk UMKM kita tidak mampu masuk LKPP aja, nggak mampu, apalagi mau dibeli oleh pemerintah. Justru kami menelisik bahwa ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagus, tetapi pada saat prakteknya pengadaan barang dan jasa itu juga akibatnya saling berlawanan. Nah, makanya saya ditanyakan, Pak Iksan, bagaimana sebaiknya konsep LKPP? Nggak apa-apa, LKPP ada, cuma dia rujukan harga aja. Jadi teman-teman yang nggak masuk dalam LKPP, itu dia bisa juga dibeli barangnya sesuai dengan harga-harga dalam LKPP gitu loh. Nah, karena berjuang di LKPP aja sulitnya, bukan main. Padahal persyaratan pemerintah harus masuk melalui LKPP. Iya. Nah, jadi ini yang perlu disikapi oleh kita sendiri, oleh pemerintah sendiri, bahwa kita cinta produk Indonesia, membenci produk asing. Tapi dengan LKPP justru kita menyenangi, rindu dengan produk asing. Karena semua yang masuk dalam LKPP itu produk-produk Cina, produk-produk asing yang sudah diproduksi secara massal, yang sudah diproduksi secara kualitasnya bagus, dan nah ini kebijakan Indonesia adalah membeli produk yang murah dan kualitasnya bagus. Itu kebijakan pemerintah. Okay. Kalau mahal, awas, tangkap. Nah, itu. Baik, Pak Menteri dan juga Pak Iksan, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan segera kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Live Talk. Kami segera kembali.